Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memulai ibadah online pada saat ini dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, kami hanya bisa menaikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah online kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau beracara sepenuhnya. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi hadirat Tuhan kami rasakan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian, baik para singers, leader, pemain musik. Engkau urapi dengan urapan yang daripada Allah. Baik multimedia yang memegang media saat ini, Tuhan pun mengurapinya. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan urapan Allah mengalir kepada hamba-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan menjadi kekuatan dalam iman kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan pun beracara kepada mereka saat dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menghadap tata-Mu Yesus. Berikan kerendahan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian kami berikan hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembari angkat suara hati kita. Hatimu terukir namaku di mata-Mu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Haleluya. Meski terkadang kami terjatuh Tuhan, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala
bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, kau sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh haleluya sembah. Bagimu Tuhan segala pujian, tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, kau sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga. Engkau Yesus, haleluya, sungguh berharga. Engkau sembah Dia, muliakan namanya, haleluya. Tiada tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Hanya Kaulah kami satu-satunya. Terima kasih. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Buat kasih-Mu. Tiada ajaib bagi kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah dan katakan haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, mari sembah Dia, katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa menjumpai jemaat Tuhan dimanapun Anda saja berada. Dan kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu melalui online service. Dan sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, kembali saya dorong saudara untuk bersama-sama bertumbuh. Walaupun di situasi yang sulit ini, kita masih tetap bisa bertumbuh dan juga berbuah. Oleh karena itu selalu kita mempersiapkan diri, khususnya bagi jemaat GPSD Pati Kota, dimanapun saja Anda berada. Dan begitu juga jika ada saudara yang bukan dari jemaat GPSD Pati Kota dan tetapi menyaksikan ibadah virtual ini, saya juga mendorong saudara, tertanamlah di gereja di mana saudara digembalakan, bertumbuhlah di sana, bangun sikap yang baik dalam komunitas, karena tidak mungkin saudara mengalami pertumbuhan tanpa penggembalaan. Sebelum saya mengajak kita lebih jauh dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Betapa kami bersyukur Engkau menyertai kami dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jika ada dari kami tidak percaya akan Engkau. Dan biarlah Engkau memulihkan kami dari waktu ke waktu. Kami mau terus Tuhan, firman yang kami dengar benar-benar mempengaruhi hidup kami. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang kami ikuti benar-benar menjadi berkat bagi hidup kami orang percaya. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan Engkau mengurapinya. Karena segala pengetahuan ini tidak ada artinya jika Engkau tidak menurunkan tangan dan mengurapinya. Begitu juga umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Engkau mengurapi pikiran dan pendengaran mereka. Terima kasih. Kami siap merenungkan firman-Mu. Kami siap menerima hal-hal yang baru yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu dasarkan kesiapan kami ini di dalam doa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Haleluya. Saudara bisa persiapkan apa yang memang saudara persiapkan. Jika memang
catatan perlu saudara pergunakan, pakailah itu untuk menolong saudara mengingat kembali firman Tuhan. Dan begitu juga saudara bisa pakai smartphone saudara, handphone saudara, untuk juga bisa menyimpan hal-hal yang penting lewat firman Tuhan yang kita renungkan ini. Jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan, saya beri tema firman Tuhan saat ini dengan tema menilai keadaan diri. Anda dan saya perlu menilai keadaan diri kita masing-masing. Karena seringkali mayoritas orang lebih canggih, lebih jago untuk menilai orang lain, tetapi tidak mau menilai diri sendiri. Dan oleh karena itu saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menilai keadaan diri. Saya mulai di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita dan memberitahu kepada kita bukan untuk nakut-nakuti. Tujuannya adalah untuk Anda dan saya mempersiapkan diri. Tentu ayat firman Tuhan ini sudah sering saudara dengar lewat khotbah, lewat renungan firman Tuhan, ataupun mungkin dalam renungan pribadi melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini memberitahu kepada kita untuk kita mempersiapkan diri. Bukan berarti Tuhan kurang kerjaan nakut-nakuti kita, tidak. Kita harus memiliki sikap yang berbeda dalam memaknai setiap firman Tuhan yang kita terima. Masa yang sukar menunjukkan bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir tersebut. Menunjukkan dengan jelas apakah ini masa yang sukar? Dan firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita. Masa yang sukar itu suatu kondisi. Dan kondisi itu sebagai tanda dan juga bukti bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Masa yang sukar sebenarnya adalah masa yang tidak disukai semua orang. Tetapi masa yang sukar itu terjadi bukan hanya saat ini saja, mungkin di waktu-waktu lampau dalam kehidupan kita. Setiap kita menghadapi masa yang sukar. Tetapi masa yang sukar saat ini yang kita hadapi secara universal, di mana-mana terjadi. Nah, di Amplified Bible dijelaskan bahwa masa yang sukar adalah masa yang berbahaya. Penuh dengan stres dan masalah yang besar. Masa yang sukar itu adalah situasi yang sangat berat untuk ditanggung. Saya percaya saudara dan saudara semua saat ini setuju dengan apa yang saya katakan. Bahwa kita sedang mengalami masa yang berbahaya, yang susah sekali untuk kita tanggung. Masa yang sukar itu datang untuk memberitahu kepada Anda dan saya. Kita tidak perlu kecil hati, karena firman Tuhan sudah menyampaikan sebelumnya. Kita juga tidak tahu setelah masa ini selesai, masa yang sukar apa lagi yang dihadapi oleh manusia. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa masa yang sukar itu terjadi sebagai petunjuk bahwa manusia ada di hari-hari terakhir. Oleh karena itu saya mau mengajak kita bersama-sama lebih sungguh kepada Tuhan. Lebih serius, perbanyak luangkan waktu
untuk kita dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mau, sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, mereka pun melakukan hal-hal yang demikian. Karena pada saat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan demi pengharapan, kekuatan demi kekuatan, damai sejahtera demi damai sejahtera yang tidak datang dari dunia ini, tetapi datang dari satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Ada 3 yang akan saya sampaikan, yang saya bagikan bagi Anda semua pada kesempatan ini. Yang pertama, menilai keadaan diri kita di masa yang sukar ini. Mari kita berbenah diri. Yang pertama, mari kita berbenah diri. Karena dengan berbenah diri, berarti kita mengubah arah hidup kita. Pada saat kita mau berbenah diri, di situ menjadi titik balik kebangkitan Anda dan saya. Berbenah diri ini sebuah langkah bijaksana yang memang tidak semua orang melakukannya atau mau, karena mungkin sudah terbiasa di zona atau di situasi yang nyaman menurut mereka. Padahal sebenarnya itu tidak membawa kita kemana-mana. Nah, tujuan kita berbenah diri adalah agar kita bisa melihat kondisi kita masing-masing, khususnya kehidupan rohani kita, dan kemudian kita bisa membandingkan dengan kondisi kita yang dulu, yang lampau. Apakah kita tetap ada di situasi yang sama, atau kita sudah berbalik, berbenah. Jika kita masih ada di situasi yang sama, berarti kita tetap memiliki kekuatan yang sama. Tapi pada saat kita mau berbenah diri, kita akan mengubah arah hidup kita. Ke arah yang Tuhan mau tentunya. Ke arah yang diarahkan firman Tuhan bagi Anda dan saya. Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Pemazmur menjelaskan, dia berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Memang terkadang di masa sulit justru iman muncul. Terkadang di situasi-situasi yang sukar, iman bangkit. Nah, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan untuk setiap situasi dan musim yang kita hadapi dalam hidup kita. Berbenah diri itu berbicara juga bahwa kita mempersiapkan diri. Saudara dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Atau dengan kata lain saya katakan begini, berbenah diri itu sama dengan kita antisipasi. Mempersiapkan diri dengan baik. Jika kita tahu ini musim yang sukar, apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita perbuat? Dan hal-hal apa? Hal-hal praktis apa yang akan menolong kita? Khususnya lewat firman Tuhan yang kita dengar. Karena dengan cara itu, maka Anda dan saya sanggup melewati masa ini. Ini masa sukar secara global. Mungkin kita juga punya masa sukar secara pribadi. Saudara harus bisa mengenali situasi, agar saudara bisa bertahan dan melewati musim-musim sukar tersebut. Contoh sederhana, kita ada di negara 2 musim, berbeda dengan negara-negara yang lain, khususnya di Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. Kita pasti tahu
kapan musim hujan tiba dan juga kapan musim kemarau tiba. Dan tentu itu akan membuat kita mempersiapkan diri. Jika musim hujan, apa yang kita persiapkan untuk kita bisa tetap survive di musim itu? Mungkin skala hujannya berbeda dengan tahun yang lalu. Lewat informasi-informasi yang kita dapat, seharusnya membuat kita bisa mempersiapkan diri, berjaga-jaga, mengantisipasi kondisi kita dan orang di sekitar kita. Jadi tertindas, pemazmur mengatakan, itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi waktu-waktu seperti ini sebenarnya adalah waktu yang baik. Karena semua orang mulai berseru dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Bukankah itu baik? Orang mulai terarah kepada Tuhan. Ingat kembali, diingatkan untuk berbalik ke arah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama, berbenah diri. Yang kedua, menilai keadaan diri kita di situasi yang sukar ini. Kita diajak untuk memurnikan visi kita. Mungkin di masa-masa lampau kita bisa salah visi, atau mungkin ketidaktepatan atas kita melihat segala sesuatu pada saat itu. Nah, kita diajak kembali untuk memurnikan visi kita. Masa yang sukar harus dilihat dengan perspektif sesuai firman Tuhan. Karena dengan perspektif itu akan sangat membantu di masa yang sukar ini. Visi itu cara melihat. Apakah kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda atau dengan kacamata firman Tuhan? Kacamata firman Tuhan adalah cara melihat atau cara memandang Tuhan terhadap Anda dan saya. Nah, oleh karena itu melihat harus dengan perspektif yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu akan menolong Anda dan saya di masa yang sukar. Di situasi seperti ini, orang bisa gampang terbangun emosinya. Karena berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu gampangnya untuk mengakses, bahkan untuk memviralkan sesuatu, begitu cepat sekali. Apalagi yang namanya hoax. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, berita-berita seperti itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Saya kasih contoh, mitos. Saudara tahu mitos? Kita perhatikan masyarakat, cukup banyak masyarakat mempercayai mitos yang sebenarnya tidak perlu dipercayai karena tidak menghasilkan apa-apa. Mitos adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu berdasarkan dari isu yang dibumbu, yang disebar, kemudian sampai kemana-mana dan akhirnya dipercayai. Begitu juga dengan hoax. Itu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi karena sering di blow up, diviralkan dan di blow up, kemudian orang mempercayainya. Dan apa yang terjadi? Kita yang rugi sendiri. Oleh karena itu, cara kita melihat, cara kita mendengar, dan cara kita mengolah rasa atau hati kita, perasaan kita, itu penting sekali jemaat Tuhan. Terkhusus di masa-masa yang sukar. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Di terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Saudara-saudari yang kukasihi. Ini penting. Dikatakan, ini penting. Hendaklah setiap kita selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh cepat marah. Amin. Mengapa kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata atau berbicara? Firman Tuhan sedang mengajak kita di masa sukar yang kita hadapi. Cepat mendengar berarti kita diajak untuk berpikir lebih dulu. Berpikir lebih dulu. Setelah kita renungkan dan kita olah, baru kita menyampaikan atau berkata-kata. Berpikir dengan baik, maka kita akan berkata-kata dengan baik. Apakah semua berita yang kita terima, kita pikirkan dulu? Pikiran Anda dan saya sebenarnya saringan untuk mendeteksi setiap informasi apapun yang boleh masuk ke dalam diri kita. Karena Anda dan saya adalah tuan atas diri kita sendiri. Nah, dijelaskan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Pada saat kita mendengar, kemudian kita berpikir, baru kita berkata-kata. Berpikir tentunya dengan akal sehat. Ada akal sehat, berarti ada akal sakit. Ya. Ada banyak orang Kristen gak mau pakai akal sehat. Dia lebih suka mengambil sikap spontan. Apalagi kalau sudah bisa berkata-kata dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang. Dia merasa sudah super dan sudah tidak mau pakai akal sehat lagi. Padahal dengan menggunakan akal sehat, berpikir dengan akal sehat itu menguntungkan Anda dan saya. Jadi yang kedua, memurnikan visi. Semua yang kita terima itu mempengaruhi kita. Oleh karena itu, khususkanlah firman Tuhan dalam hatimu dan dalam hatiku. Khususkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah tuntunan. Dia akan mengarahkan Anda dan saya. Mengingatkan. Jika kita tersesat salah arah, mengajak kita kembali. Untuk kita kembali ada di track yang benar. Dan kembali berjalan di dalam damai sejahtera dan sukacita Allah. Yang ketiga, menilai keadaan diri di masa sukar seperti ini. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Jika saudara selama ini sudah mengandalkan Tuhan, pasti saudara mengerti maksud saya. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Mengandalkan Tuhan lebih lagi, itu berarti kita bekerja atau kita menaruh harapan kita, berjuang menaruh harap kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tanpa memberikan kelonggaran untuk hal-hal yang tidak baik ada di dalam diri kita atau masuk ke dalam diri kita. Mengandalkan Tuhan lebih lagi. Saya mau mengajak saudara, sekali lagi saya ulangi, mari andalkan Tuhan lebih lagi. Apa untungnya kita mengandalkan Tuhan? Akan selalu untung. Justru jika kita mengandalkan kekuatan manusia, atau mengandalkan manusia, kekuatan kita atau mengandalkan orang lain, kita akan rugi. Bukankah sering Anda dan saya kecewa karena mengandalkan orang? Jika saudara terjun di dunia bisnis, saudara pasti sering kecewa jika saudara mengandalkan orang.
Bukan hanya di situ juga, bukan hanya di situ saja. Di dunia pelayanan pun, di dunia komunitas gereja, di dalam kita melayani Tuhan, jika kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Manusia tiba-tiba bisa berbalik hanya karena dia kecewa, hanya karena dia tidak suka, hanya karena dia tiba-tiba benci mungkin. Dia bisa berbalik, berubah. Karena manusia susah untuk konstan. Tetapi Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Jika dia tidak berubah, kenapa kita tidak mengandalkan dia? Andalkan Tuhan lebih lagi. Sekali lagi saya katakan, jika selama ini saudara mengandalkan Tuhan, pasti saudara ngerti kata-kata ini. Andalkan Tuhan lebih lagi. Mengandalkan Tuhan itu baik bagi Anda dan saya. Mengandalkan Tuhan itu baik bagi kita, baik untuk hari ini, juga untuk hari esok. Mengandalkan Tuhan itu tidak pernah rugi. Mengandalkan Tuhan itu terbebas dari susah hati. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Tentu yang tidak asing bagi Anda dan saya. Demikian sabda firman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Dijelaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati jika kita mengandalkan Tuhan. Tidak peduli musim apapun, musim terik, musim kemarau, musim itu tidak akan menghambat kita untuk berbuah. Karena jika kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak khawatir akan kemarau. Tidak takut akan musim kemarau. Musim kemarau itu seperti, kalau boleh saya sederhanakan, musim paceklik yang berkepanjangan. Tetapi kita tidak khawatir karena kita mengandalkan Tuhan. Harapan kita taruh kepada Tuhan, bukan kepada situasi. Musim tidak tahu kapan berhentinya. Bisa lebih cepat, bahkan bisa panjang sekali. Makanya ada musim kemarau yang panjang. Ada musim masa penghujan yang panjang. Dan mungkin saudara sering mengalami. Katanya musim kemarau, tapi ada hujan. Katanya sudah musim penghujan, tapi masih kemarau. Kita tidak tahu kapan musim itu berubah dan berhenti. Tetapi orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang diberkati. Dikatakan, diberikan ilustrasi oleh Yeremia, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu memiliki akar, dan akarnya merambat ke tepi air tersebut. Dan tentu air memberi suplai yang cukup, bahkan tidak pernah mengalami minus. Itu berbicara jiwa dan roh Anda dan saya. Jika kita mengandalkan Tuhan, dan oleh karena itu andalkan Tuhan lebih lagi, maka jiwa dan roh Anda, jiwa dan roh saya tidak akan pernah mengalami kekeringan. Saudara tahu dari mana kekhawatiran itu datang? Dari sini. Dari dalam diri kita. Dari mana kebingungan itu datang? Dari dalam diri kita. Dari mana ketakutan itu datang? Dari dalam diri kita. Nah, jika jiwa kosong
tidak tersuplai dengan air atau firman Tuhan, maka jangan salahkan siapa-siapa jika mengalami ketakutan, jika mengalami kekhawatiran, jika mengalami kebingungan. Apalagi sampai dengan hal-hal tersebut yang berlebihan, takut berlebihan, bingung berlebihan, khawatir berlebihan, itu datangnya dari dalam. Siapa yang bisa merubah kondisi global seperti ini, kondisi global seperti ini? Pemerintah setiap negara berusaha memanage dengan baik untuk menyelamatkan setiap warganya. Tetapi tugas kita masing-masing adalah jangan sampai jiwa Anda dan saya kering. Ada amin? Haleluya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan itu tidak berarti menyerah dengan realita. Mengandalkan Tuhan sebaliknya melibatkan Tuhan dalam menghadapi realita. Seperti yang dikatakan Yeremia 17. Sekali lagi, saya ulangi, izinkan saya mengulangi. Mengandalkan Tuhan bukan berarti Anda dan saya menyerah terhadap realita. Tetapi sebaliknya, mengandalkan Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam kita menghadapi realitas kehidupan. Andalkan Tuhan, prioritaskan Dia. Pribadi yang mengasihi kita tanpa batas, yang selalu mengasihi kita, tidak pernah berhenti mengasihi, selalu mengasihi, selalu menolong kita, selalu menuntun kita. Andalkan Dia, harapkan Dia. Jangan harap kepada manusia, jangan andalkan manusia. Alih-alih kita beruntung, kecewa, iya. Kesel bisa jadi, tapi segera skip rasa kesal itu. Dan berdiri, katakan, aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni aku, jika selama ini aku terlalu bergantung kepada manusia. Kenal pribadinya. Bagi jemaat GPSD Pati Kota, berulang-ulang kita diajak untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Secara benar, maka hidup kita pun akan terarah. Ada amin? Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sembah Tuhan, dengarkan dan naikkan pujian ini bersama-sama. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia.
tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Saat kami bimbang Tuhan, di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari sembah Dia, katakan Tuhan ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, oh janjimu setia. Amin. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, kami percayakan tanganmu
Kita sudah ada di akhir ibadah pada kesempatan ini. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama dan juga untuk kita menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Ibadah ini, firman yang kami terima, bukti Engkau mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan, memberkati setiap kehidupan mereka. Dan begitu juga Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian. Para lewi-lewi Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi mereka. Seluruh kru yang terlibat, Tuhan Engkau mengurapi. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami pikiran yang sama, karena kami melayani Allah yang hidup. Hamba-Mu juga berdoa saat ini untuk pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, pemerintahan provinsi sampai ke tingkat kelurahan. Begitu juga berdoa untuk TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan memimpin pemimpin-pemimpin kami. Dan juga TNI dan Polri. Berkati dan berikan kekuatan. Dan biarlah hikmat yang sama. Dan setiap para pemimpin kami, mereka benar-benar menerima hikmat dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap keputusan demi keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana dan baik, yang menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami tetap ada di dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bersama-sama kami membangun bangsa ini dan berdoa bagi bangsa ini. Tuhan terima kasih. Berdoa juga untuk para medis, tim kesehatan, dan relawan-relawan yang ada dimanapun saja berada. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan berikan sukacita kepada mereka. Di situasi ini Tuhan, biarlah Engkau menolong, menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan juga jemaat-Mu dan juga saudara-saudara sahabat kami. Jika mereka ada di isolasi, masa isolasi saat ini, Tuhan Kau memulihkan, menolong mereka dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Dan biar mereka segera pulih dan kembali beraktivitas di situasi kehidupan mereka dan kondisi kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Berdoa juga bagi situasi saat ini yang dialami oleh Indonesia dan global. Biarlah kiranya kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu menolong kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semua ibadah yang dari awal sampai akhir, di mana Tuhan sudah memberkatinya. Dan saat ini umat Tuhan, marilah angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal menjadi kekayaan kita. Kita terima saat ini di sini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang sudah menerima berkat, mari kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.